Selamat pagi, Shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kiranya hati kita dipenuhi dengan sukacita Allah. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari saja kita sekalian bersama-sama untuk bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan menerima segala pujian, penyembahan dan persembahan kita, dan Ia akan memberkati kita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian, katakan Kau yang terindah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami selaku umat ketebusan-Mu datang hampiri takhta anugerah-Mu. Serayakan menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih. Penyembahan kami biarlah hari ini puji-pujian dalam mulut kami yang keluar dari hati kami sungguh menyanjung Engkau. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan Kau yang aku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Biarlah pujian ini merupakan tanggapan dan respon kita atas keagungan Allah, kebesarannya yang hebat, kedaulatannya yang dahsyat. Namun demikian Dia juga mengasihi, memelihara kita, memperhatikan kita hari lepas hari, karena Dia Allah Bapa yang baik. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
Engkau di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami lahir dari hati kami yang Engkau sudah kuduskan, atas kesadaran bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang maha kudus. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah seumur hidup kami memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami bersyukur Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hari ini kembali kami selaku umat ketebusan-Mu datang hampiri tahta anugerah-Mu, seraya mempersembahkan pujian, penyembahan dan persembahan kami. Tuhan, terimalah kami dengan apa yang kami bawa pada hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua hamba-hamba yang ada di altar ini, kami mohon urapan-Mu. Biarlah melalui pelayanan hari ini Tuhan berkenan dan Tuhan dimuliakan atasnya. Ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Mari salami saudara kanan kiri, depan belakang. Kita lanjutkan pujian kita. Kita akan satu pujian, katakan sungguh Kau mempesona. Kau
denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Mari kita dengan bersemangat, kita memuji Tuhan. Persembahan kita. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya undang Sebastian untuk menjalankan kantong persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik di dalam kehidupan kami, memelihara hari lepas hari sempurna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala yang indah Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan harta yang tidak seberapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan penuh sukacita,
Tuhan akan menerimanya dengan penuh sukacita pula. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan untuk memberkati di tempat lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengucap syukur dan memberi persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 239, Intan dan Permata. Kita nyanyikan seluruh ayat.
siraman daripada firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, Kau sangat ku cinta. Katakan, Kau bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku.
Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau bagaikan embun yang menyejukkan jiwa kami. Kami sadar sungguh dalam perjalanan ini banyak hal yang membuat hati kami, pikiran kami, jiwa kami menjadi kering. Tapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau, sumber kehidupan. Engkau yang menyejukkan jiwa kami. Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria bahwa jika kami meminum air itu, maka kami tidak akan haus lagi sampai kami memasuki kerajaan Allah. Terima kasih untuk pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Biarlah itu terus meneguhkan kami. Biarlah itu akan membatasi hidup kami sehingga kami tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas dengan dunia ini. Tapi akan terus mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Dan terima kasih untuk rancangan-Mu. Ini tiap inisiatif dari-Mu. Bahkan tindakan-Mu dalam menggapai kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu. Terimalah puji-pujian kami hari ini sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda terima kasih dan kegembiraan kami di dalam Tuhan. Dan biarlah momen-momen seperti ini adalah momen yang selalu kami rindukan. Karena di dalamnya kami dapat nikmati keindahan, kegembiraan dan sukacita bersama-sama. Bapa, di kesempatan ini juga kami akan belajar firman pada hari ini. Karena itu kami mohon Tuhan bicara kepada setiap kami. Jangan biarkan firman-Mu ketika kami dengar kedengaran biasa-biasa saja lalu kami pulang, kami tidak mengingatnya. Tapi biarlah firman-Mu itu terus menempati ruang yang terindah dalam hati kami. Lalu menyemangatkan kami dalam menjalani kehidupan dan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bicara kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu. Dan biarlah melaluinya kami diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Sukacita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu hari ini. Baik, mari saya ajak kita untuk membuat kembali bagian firman Tuhan yang menjadi pembelajaran atau materi perenungan kita dalam bulan ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, satu ayat saja kita baca bersama-sama secara serentak ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Mari kita ungkapkan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang anak-anak Allah. Dan saya percaya bahwa kita adalah bagian daripada anak-anak Allah. Minggu lalu kita sudah belajar apa yang menyebabkan kita menjadi anak-anak Allah, atau mengapa kita menjadi anak-anak Allah. Apa arti daripada anak-anak Allah? Tentunya ialah bahwa banyak aspek dalam tindakan-tindakan Allah di dalam Kristus yang membuat kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau kita melihat bagian daripada firman Tuhan ini, dasar yang membuat kita menjadi anak-anak Allah adalah Kristus. Karena itu firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya. Yang menerima siapa? Menerima Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa yang dipahami tentang anak-anak Allah itu, Allah bukanlah merupakan sebuah proses kelahiran secara jasmani, sebagaimana saya dilahirkan oleh ibu saya, ya. Tetapi
Maksud daripada anak-anak Allah itu adalah merupakan sebuah proses rohani melalui tindakan Roh Kudus, di mana ketika firman Allah disampaikan, ketika kita mendengarkan firman Allah, kita meresponi firman Allah, kabar baik itu, Injil itu, bahwa Yesus adalah Allah yang telah berinkarnasi datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus kita dan memberikan sebuah status kepada kita. Dan ketika kita mengimani Dia, kita menerima Dia, kita percaya, maka itu adalah merupakan proses di mana kita menjadi anak-anak Allah. Memang pikiran kita sebagai manusia terlalu terorientasi dengan hal yang bersifat jasmani. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang yang sudah besar bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Ini pikiran manusia, logika manusia. Karena itu Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa yang dilahirkan dari darah dan daging adalah daging, yaitu tubuh kita secara fisik. Tetapi kelahiran secara rohani adalah hal yang bersifat roh, yaitu roh kita. Dan ketika kita menerima Yesus, maka perubahan itu terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan kelahiran yang menyebabkan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalau kita memang anak-anak Allah, kalau si A, si B itu adalah merupakan bagian daripada anak-anak Allah, apa buktinya? Apa tandanya? Jadi tidak hanya ngaku-ngaku saja bahwa dia adalah anak Allah. Yesus ketika dia hidup di dunia ini seperti manusia biasa, ia telah membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan keunggulan-keunggulan dan keunikan-keunikannya. Hal yang paling jelas ialah bahwa ketika Yesus hadir di dunia ini, walaupun ia adalah manusia, ia berbeda dengan manusia kebanyakan. Lebih lagi, bahwa Yesus sangat berbeda dengan iblis. Ya. Karena itu mari kita melihat tanda, melihat keunikan, melihat keberbedaan, melihat keunggulan kita dari kebanyakan orang. Minggu lalu saya sudah berkata bahwa hanya ada dua alternatif. Kalau manusia adalah anak, ya, maka hanya ada anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Bagaimana kita bisa mengenal mereka? Bagaimana kita bisa mengenal diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah? Itulah sebabnya sekali lagi, mari kita mengenal keunggulan kita, mengenal keunikan kita, bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Walaupun kita tinggal di dalam dunia, tetapi Kristus katakan bahwa janganlah kamu sama seperti dunia ini. Kita telah diubahkan, kita telah dibaharui. Itulah sebabnya kita hidup berbeda. Dan inilah yang menjelaskan tentang siapa diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah memiliki tanda, memiliki karakteristik, walaupun mungkin secara fisik kita sama dengan orang dunia ini dalam keunikan kita, tetapi ada hal-hal tertentu yang membedakan kita. Dan itulah sebabnya kita perlu mengenal ini. Dan tanda ini merupakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk terus-menerus merawatnya, menjaganya, sehingga dengan demikian melalui tanda-tanda ini orang bisa mengenal bahwa oh, si A itu adalah anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau seseorang dia berasal dari keluarga kaya, ya, ia menunjukkan dirinya bahwa memang dia adalah orang kaya, ya, dan dia bangga sebagai orang kaya. Orang kaya bangga dengan kekayaannya. Atau mungkin dengan hal lain. Kalau seorang dia berasal dari keluarga yang namanya darah biru, ya. Tahu darah biru, ya, padahal darah itu tidak ada warna biru, ya. Ningrat, ya. Dia menunjukkan dirinya bahwa memang dia berasal dari keluarga yang berdarah biru, keluarga ningrat, keluarga bangsawan, ya. Tapi kayaknya
ningrat bangsawan sekarang ini sudah tidak terlalu kentara lagi perbedaannya ya. Ya. Namun kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus tahu ya. Saya tidak tahu apakah kita ada sebuah kebanggaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah yang kita anggap bahwa ini kita unik, kita berbeda. Ya. Bukan gagah-gagahan dan juga bukan merupakan sebuah kesombongan sebenarnya. Tapi itu menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa saya ini lain, saya ini beda, ya. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita sadari. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang menjadi tanda anak-anak Allah itu. Mari kita melihat bagian yang pertama. Saya menyatakannya bahwa salah satu tanda utama dan pertama bagi seorang percaya menjadi anak-anak Allah adalah memiliki kasih. Dalam Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36 berkata, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Salah satu tanda yang membedakan orang dunia ini dengan anak-anak Allah, walaupun hidup dalam lingkungan yang sama, kampung yang sama, RT yang sama, RW yang sama, tapi ada yang membedakan mereka, ya. Kalau kaya dengan orang biasa, yang membedakan memang dia fasilitas, ya. Rumahnya lebih bagus, lebih besar, dan peralatan-peralatan di dalamnya pasti juga ada barang-barang lux, ya. Tetapi apa yang membedakan antara orang-orang dunia dan anak-anak Allah? Yaitu kasih. Kasih Allah merupakan sikap, bahkan menjadi kualitas hidup dari orang-orang percaya yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh dunia ini. Karena kasih ini, ya, bicara di sini adalah kasih agape, ya. Kasih yang berasal dari Allah, yang Tuhan taruh, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan alirkan di dalam hidup kita untuk kita miliki, sehingga kita mampu memilikinya dan mempraktekannya dalam sikap dan kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosialisasi. Kasih, kasihilah musuhmu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Orang dunia tidak mungkin mengasihi musuhnya. Bapak Ibu, ini pernyataan ini saya rasa ini bukan pernyataan main-main, ya. Kasihilah musuhmu, bukan kasihilah istrimu, kasihilah anakmu, kasihilah kawanmu, kasihilah keluargamu. Kalau itu adalah hal yang umum yang bisa dilakukan oleh orang dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Pak Yaman, ini gampang atau susah? Sulit. Sulit. Ya. Jangankan mengasihi musuh, ya, mengasihi istri yang menyinggung perasaan kita saja secara konsisten terus menerus agak sulit. Makanya kadang-kadang kasih kita itu, ya, bisa berkelok-kelok, ya. Kalau saya dikasihi, saya juga mengasihi, ya. Ada pernyataan salah satu suku tertentu di Indonesia, dia katakan, kalau saya dibaik-baikin, saya lebih baik lagi. Tapi kalau saya dijahatin, saya lebih jahat lagi. Tapi yang anehnya ialah bahwa ungkapan ini juga keluar dari mulut orang Kristen. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu, ini pernyataan ini mengagetkan kita atau tidak? Seharusnya menyentak kita, ya. Tuhan ini tidak gampang, ya. Tapi firman Tuhan katakan,
memang tidak gampang. Tahu nggak? Aku telah mengasihimu dengan kasih ini. Aku mengasihimu sebelum engkau menjadi baik. Aku mengasihimu sebelum engkau bertobat. Aku mengasihimu ketika engkau masih jahat dengan saya. Aku mengasihimu ketika engkau belum melakukan firman Tuhan. Bahkan aku mengasihimu ketika engkau masih menjadi pencuri, masih menjadi pembunuh. Dan seperti apapun aku mengasihimu. Dan aku akan memberikan kesempatan kepadamu. Aku akan seperti seorang ayah yang baik yang akan menuntunmu sehingga pada akhirnya hidupmu sempurna seperti anakku Kristus Yesus. Ini bukan sesuatu hal yang gampang. Karena itu yang pertama. Mari kita meyakini bahwa saya akan bisa mengasihi dengan kasih yang seperti ini. Amin Bapak Ibu. Jangan dulu a priori, jangan dulu bilang saya tidak bisa. Ya, Agnes Monica bilang, kalau engkau bilang tidak bisa, maka engkau pasti tidak akan bisa. Kita bisa bukan karena kita bisa karena Roh Kudus. Kita bisa karena Bapa kita memberi kesempatan kepada kita. Itulah sebabnya waktu-waktu hari-hari yang kita lalui dalam hidup ini, Allah merupakan momentum dan kesempatan bagi kita yang diberikan oleh Allah untuk berubah hari lepas hari, untuk menuju sama seperti Kristus. Amin. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Jadi kasih itu tidak hanya dalam bentuk perasaan, tetapi dalam bentuk tindakan. Memang sesuatu hal yang sulit, ya, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita dimusuhi, kita dibicarakan hal apa yang kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita menjadi gosip, menjadi pergunjingan. Sakit hati kita. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuh. Itulah sebabnya kita juga perlu belajar untuk menata hati kita, untuk mengontrol hati kita, untuk mengendalikan diri kita. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah hatimu untuk saya miliki. Berikanku hati seperti hatimu untuk bisa mengasihi orang lain, untuk mengasihi orang yang menyakiti hati saya. Walaupun sakit, tapi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita harus belajar. Memang tidak gampang, memang tidak sesaat, tetapi membutuhkan sebuah proses panjang. Karena itu, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kalau ada orang yang membenci kita, kalau ada orang yang memusuhi kita, berarti itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar mengasihinya. Katakan amin. Ya, walaupun sulit. Lalu kemudian kalimat berikutnya, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Nah, ini hal yang hal yang praktis, merupakan tindakan-tindakan yang tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kalau kita mengasihi, kalau kita bertindak baik, maka itu berarti kita menyerupai Bapa kita. Wah, luar biasa. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu, ini memang berat. Tapi kalau saya dan engkau adalah anak-anak Allah, kita harus belajar untuk menghidupi kasih ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu. Ada sebuah suku di Indonesia ini yang menjadi ciri khasnya itu spontanitas dan kasar, ya.
Nah, kalau dia sementara bersikap seperti itu, lalu dia katakan, kamu harus mengerti kalau saya ini orang. Kan ada begitu kan? Kamu harus mengerti kalau saya ini orang, ya, yang bilang sukunya ya. Ya, tapi memang ada ungkapan seperti itu, ya. Tapi mungkin dia lupa kalau dia adalah anak Allah, ya. Karena itu mungkin kita perlu mengingatkan diri bahwa ketika suasana batin kita mulai marah, mulai bangkit manusia lama, ingat, saya adalah anak Allah. Saya harus sama seperti Bapak saya. Kalau saya jahat, berarti Bapak saya masih Bapak yang dulu, ya. Kadang-kadang kalau kita menyanyikan sebuah lagu, Bapa kau sungguh baik, ya. Betulkah Allah Bapa kita? Pak Cesar? Betul, ya? Ya. Dia Allah Bapa kita. Karena itu, pastikan bahwa kita memiliki kasih. Dan kasih inilah yang membuktikan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, hidup dalam pimpinan roh. Ya. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bedanya anak Allah dengan yang bukan anak Allah. Kalau anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah, kalau orang yang bukan anak-anak Allah dipimpin oleh kedagingannya, dipimpin oleh hawa nafsunya, dipimpin oleh emosinya, dipimpin oleh amarahnya, dipimpin oleh ya, di belakang semuanya itu ya tentunya iblis, ya, dia bolos, ya, Bapak yang lama itu. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu kejahatan dengan kita, kalau kita adalah anak Allah, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita, sabar, jangan lakukan itu, ya. Dan kadang-kadang ada sebuah perdebatan, ada sebuah pertengkaran dalam batin kita. Iya, saya tidak melakukan, tapi saya tidak puas kalau saya tidak balas. Saya tidak puas kalau saya tidak melakukan hal yang sama kepadanya. Ya. Sekarang kita mengedepankan dan kita akan mengarah kemana? Sekali lagi, bahwa hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, Allah merupakan sebuah dinamika yang kita sendiri harus membawa diri, mengarahkan diri, belajar untuk tunduk, belajar untuk taat, belajar untuk setia, belajar untuk mau dipimpin oleh roh Allah. Jadi kita bukanlah remote langsung dikontrol, ya. Allah yang mengontrol. Tapi Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita bahwa dengan sukarela kita merelakan diri kita, kita merelakan hidup kita merelakan sikap kita, reaksi kita, tindakan kita untuk dikuasai, dipimpin oleh roh. Kalau kita berada pada pihak yang lama, memang ini berat. Tetapi kalau kita sudah berada di dalam roh, dipimpin oleh roh, maka saya percaya kita akan bisa. Kita bisa bukan karena kita bisa sebagai manusia, kita bisa karena kuasa Allah yang bekerja. Bukankah kita ini sementara dibaharui dari hari ke hari? Amin. Mari kita pahami dan kita sadari itu. Sehingga dengan demikian kita mungkin belum sempurna, kita belum sempurna, ya. Tetapi Tuhan, Bapa kita, bagaikan seorang anak, seorang bapa yang melatih anaknya yang sementara belajar berjalan, pasti mungkin jatuh bangun, pasti tersandung. Ya, ketika seorang anak jatuh, bapaknya bukan bilang
oh ini saya sudah ajari kau berhari-hari tapi belum juga, ya. Atau langsung dia ditendang, tidak mungkin begitu. Ya pasti bapak yang baik katakan, nah, ayo bangkit lagi, ya. Ayo berjalan lagi, lari lagi, dan pada akhirnya bisa. Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita di dalam sebuah proses latihan, dan pada akhirnya kita akan menaklukkan diri di bawah pimpinan Roh Allah. Karena itu relakanlah hati kita, pikiran kita untuk dikendalikan dan dipimpin oleh Roh, dan kita harus rela untuk dilatih dan diajar olehnya. Inilah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, kita harus siap untuk dididik. Ibrani 12 ayat 7 menggunakan kata diganjar dan dihajar. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang ini mengandung sebuah makna yang luas, yang dalam, di mana kita sebagai anak dilatih, ya, didisiplin, bahkan dengan hukuman-hukuman, ya. Tapi hukuman bukan dalam arti sebagai bentuk hukuman, ya, atau bentuk hawa nafsu, tetapi ini adalah merupakan sebuah proses pelatihan, di mana kalau ada pelanggaran, kalau ada kesalahan, kita dihukum supaya kita sadar bahwa ini tidak baik, ini tidak benar, lalu kemudian kita belajar untuk meninggalkannya dan beralih kepada sesuatu yang baik. Ya, dilatih. Rupanya Allah tidak mau kita menjadi anak yang manja, ya, yang hanya makanannya susu terus, tapi kita dilatih, ya, disiplin. Dulu ada seorang pendeta yang pernah khotbah di gereja kita, namanya pendeta Charles Kamasi. Nah, waktu dia bertumbuh, dia laki-laki, tapi jalannya gemulai. Ya. Nah, bicaranya pun juga ya, kayak feminin, ya. Wah, bapaknya lihat seperti itu, ini anak tidak beres ini. Ya. Langsung bapaknya beli bantal untuk kalau pukul-pukul petinju itu, ya suruh pukul itu tiap hari, ya. Lalu kemudian ini anaknya kadang-kadang di olahraga, biasanya dia tempatkan posisi kaki itu lain, ditendang dia, ya, ditendang. Emang ditendang benar, ya, ditendang. Dia disuruh push up, lari. Kemudian pendek kata olahraga yang berat-berat, ya, bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun. Pada akhirnya dia tampil sebagai laki-laki, ya, tidak lagi gemulai, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, rupanya Allah juga ketika melihat sesuatu yang perlu kita perbaharui, kita perbaiki di dalam diri ini, pasti Ia melakukan hal-hal tertentu yang mungkin tidak kita suka. Ia mendisiplin kita, ya. Ketika kita salah, Ia memberikan peringatan. Nah, itulah sebabnya kalau ada ajaran yang menyatakan bahwa ketika percaya kepada Kristus maka tidak ada masalah dengan hidup ini, maka itu ajaran yang tidak benar. Tuhan melatih kita untuk menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang berani untuk melangkah, untuk bertindak, untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Allah. Dan itu bukan sesuatu yang dicapai dalam 1-2 hari, tetapi itu merupakan sebuah proses panjang dan harus kita lakukan. Walaupun kita capek, kita lelah dalam hidup ini, tapi itu adalah bagian daripada pelatihan kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Amin. Kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita adalah anak Allah yang sejati. Seorang olahragawan yang mencapai puncak karir yang tertinggi, dia mencapai itu bukan dengan malas-malas, tapi dengan latihan yang disiplin. Seorang perwira yang mencapai bintang 1, 2, 3, 4, itu bukan pemberian yang gratis,
tapi itu dicapai dengan sebuah prestasi, latihan, dan upaya yang keras. Allah juga mau, ya, Allah juga mau supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan untuk mencapai tahapan itu bukanlah merupakan suatu hal yang gampang. Ia akan menggunakan orang lain mungkin, ya, untuk melatih kita. Ya, kadang-kadang kita tidak salah, kita disalah-salahkan. Itu juga bagian dari latihan. Tapi kita tidak pernah melihatnya itu. Kita hanya melihat orang yang menyalahkan kita. Lalu kita marah, kita tersinggung. Benar ya Bapak Ibu? Halo? Ketika ada orang yang menyinggung perasaan kita, kita memahaminya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk melatih kita. Ibu Sarah, ketika ada yang omong atau bicara sesuatu yang tidak benar tentang Ibu, apakah Ibu Sarah melihatnya itu sebagai bagian daripada latihan yang Allah berikan kepada Ibu, atau Anda lihat itu yang Ibu lihat Allah orang membuat hati sakit, hati menyinggung perasaan itu? Pertama-tama kesel, Pak, tapi ujung-ujungnya ya. Tapi orang tersebut ditegur, disapa enggak? enggak, Pak. Bergumul dulu biasanya sama diri sendiri. Bukankah kalau ada hal seperti itu selama ini kita langsung putus hubungan? Ya. Ya, berarti kita menolak kesempatan didikan Tuhan. Ya. Maksudnya tidak mau berurusan lagi dengan orang itu. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Di mana kita tidak ketemu dengan orang yang seperti itu? Ya. Ya mungkin tidak ketemu di dunia ini, ya ketemu di surga. Lebih bahaya lagi kalau ketemu di neraka, kan? Ya. Ingat, siapapun yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, mari kita berpikir bahwa Tuhan pakai dia untuk melatih saya, untuk melatih perasaan saya, untuk melatih emosi saya, untuk melatih kedewasaan saya. Karena saya adalah anak Allah. Sadari ini? Halo? Yang ada adalah kita mengambil langkah 1000. Kita tidak mau ketemu lagi dengan dia. Tuhan bilang, dah, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah untuk mereka, ampuni mereka. Bagi kita mungkin ini berat, tapi kita kalau kita adalah anak-anak Allah yang sejati, walaupun berat, kita mau untuk mencoba berlatih. Kalau kita tidak bisa, jangan pikir diri kita bahwa kita adalah anak Allah. Karena itu, untuk mencapai tahapan ini, bahwa kita memiliki tanda sebagai anak Allah, memiliki kasih, hidup dalam pimpinan roh, dan siap untuk dihajar oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, memang bukanlah sebuah hal yang gampang. Perlu sebuah latihan rohani yang berkepanjangan bahkan seumur hidup. Tetapi minta kekuatan dari roh Allah untuk menguatkan kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi anak kebanggaan Allah. Biasanya kalau anak kita berhasil atau melakukan sesuatu yang membanggakan, ini anak siapa dulu dong? Papa dengan mama berantem kan? Tapi kalau anaknya melakukan sesuatu hal yang memalukan, dia mencoba bersembunyi, ya. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang menjadi kesukaan bagi Allah. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita, memiliki kasih, dipimpin oleh Roh, dan kita tahan banting dalam hal latihan rohani ini. Allah merupakan tanda-tanda yang harus kita miliki. Dan ini juga merupakan kepercayaan, keunikan, keunggulan kita. Karena kita beda dengan orang kebanyakan. Kita bukan orang pasaran, tapi kita adalah orang-orang terhormat karena kita adalah anak Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Boleh minta Ibu Novi untuk berdoa mengucap syukur buat firman. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah Kau nyatakan kepada kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau,
untuk menyatakan kasih setia Tuhan pada orang-orang di sekitar kami. Amin. Kami tahu kami terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami untuk dapat terus menyatakan cinta kasih Tuhan pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat Pak Gembala yang telah menyampaikan firman. Tuhan memberkati pelayanan beliau. Terima kasih Bapak, di doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mari kita lanjut berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan telah menyertai ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Iman kami, harapan kami, bahwa segala pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami, Tuhan terima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan percayakan, kami melakukannya sebagai bentuk ucapan syukur. Terima kasih dan tanggung jawab kami sebagai anggota tubuh Kristus untuk dapat membangun jemaat-Mu ini. Hari ini bersama-sama dengan Pak Tera dan Ibu Bika juga mengucap syukur untuk anak Ivana yang Tuhan sudah berikan usia setahun lagi. Terima kasih Tuhan untuk anak ini. Kami berdoa untuk Tera dan Bika supaya mereka sungguh-sungguh mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Karena itu Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung mereka juga, supaya mereka diselamatkan. Karena itu kasih keluarga ini, supaya mereka sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Untuk Ivana, mari Tuhan tolong anak ini supaya dia dari kecil boleh berada di bawah kendali dan kuasa Roh Kudus, dan biarlah melalui orang tuanya, bahkan juga opa omanya, para Dima dan Ibu Yuli, anak ini boleh dibawa kepada pengenalan akan Tuhan, dan Tuhan beri umur panjang, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Ya Bapa di sorga, berdoa juga untuk seluruh jemaat dalam pertumbuhan iman rohani kami. Mohon biarlah Roh Kudus membantu kami dalam segala kelemahan kami, sehingga kami mampu untuk menghidupi firman-Mu, dan biarlah hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, hubungan suami istri, anak orang tua, Tuhan pelihara sehingga kehidupan kami dapat memberkati anggota keluarga kami. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka sehingga datangkan hasil ekonomi. Kalau ada anggota jemaat yang mengalami pergumulan dengan usaha pekerjaan, mohon Tuhan campur tangan sehingga semuanya boleh terselesai dan pekerjaan mereka dapat berjalan dengan baik. Bahkan usaha-usaha yang dibangun sendiri, Tuhan buka jalan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan yang bekerja, maka tidak ada satu pun yang dapat merintanginya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh, sakit. Tuhan, kami mohon lawatan dan jamahan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk Pak Agus, Ibu Cynthia Maria, Ibu Asyu, bahkan Bapak Ibu yang lain, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Ibu Marta, mari Tuhan Engkau tolong lawat mereka, sembuhkan mereka, dan biarlah mereka mengalami kelegaan dalam nama Yesus. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, dari SD, TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, supaya mereka boleh berhasil. Anak-anak kami yang sementara menghadapi ujian, anak kami Gracia, Deria, dan anak-anak kami yang lain, mari Tuhan Engkau tolong mereka, persiapkan mereka, sehingga ketika nantinya mereka ujian, mereka berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini, mereka di tempat yang lain, Tuhan Engkau sertai dan lindungi mereka. Kami berdoa untuk Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, demikian pun juga dengan Tirta yang ada di Semarang, para Diman yang ada di Jawa Timur, Claudia yang ada di Amerika, Pak Thomas yang ada di Baghdad, Pak Koni yang ada di Bogor. Tuhan Engkau menyertai mereka. Bahkan Bapak Ibu yang lain di tempat yang lain hari ini, Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada, dan pertemukan kembali pada minggu-minggu berikutnya, sehingga dapat bersuka cita bersama-sama dalam ibadah seperti ini.
anak-anak kami, pemuda-pemuda kami yang sudah saatnya untuk berumah tangga. Kami mohon biarlah Engkau tolong mereka supaya mereka menemukan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang merupakan pemberian Tuhan untuk mendampingi mereka seumur hidup nantinya. Ya Bapa di sorga, demikian pun juga kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan tolong hamba-hambamu di sana supaya mereka tetap memiliki semangat untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami berdoa untuk semua gereja di Indonesia, pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan Engkau tolong satukan hati mereka supaya mereka sehati dan berjuang bersama-sama untuk mewartakan Injil Kristus, sehingga negeri ini dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk jemaatmu secara khusus hari ini. Kalau ada di antara mereka, kami topang mereka. Kalau ada masalah dan pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan Engkau hibur, teguhkan, kuatkan mereka, dan bahkan berikan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk pemerintah bangsa negara kami. Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Pakai mereka untuk menjadi alat dalam tanganmu, menjaga bangsa ini supaya bangsa ini tetap kondusif, dan kami sebagai warga gereja punya kesempatan untuk terus menyiarkan Injil Kristus. Terima kasih juga untuk berkat-berkat dalam keuangan. Hari ini jemaatmu sudah memberikan persembahan mereka sebagai tanda sukacita, tanda terima kasih, tanda kebanggaan, juga tanda kedewasaan dalam pengelolaan berkat-berkat Tuhan. Terima semuanya itu Tuhan, jadi kesukaan bagi Tuhan, dan Engkau membalas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu, sehingga jemaat Marturia sejahtera, sukacita selalu di dalam Tuhan. Nah, doa kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Tuhan Yesus, Engkau menyempurnakan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan pulang, karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang Dia sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan berkati. Sampai kita berjumpa kembali dalam kegiatan-kegiatan ibadah.